sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram ajma'in khususan ila syaikhil mukarram fi sahabat al mukhtar wa ja'ala bihi Muhammad Zain wa syaikhul jami'ah wa syaikhul rahman wa jami'ah sebagai kelima surat syawal kepada Al-Quran Bersama Haji Muhammad Zain Haji Muhammad Zain Syahad Muhammad Haji Muhammad Syahid Syahid Hashim Haji Al-Masyayikhina Fiddin Tullah Al-Zulzamila Al-Mu'min Ahli Bismillah Haji Muhammad Haji Nabi Isra Haji Maksud Sumayya Demi Abaina wa Ummahatina wa Ajdadina wa Jawdatina wa Amamina wa Ahmadina wa Akhwadina wa Akhwalatina wa Jami'al Muslimin Summal Waquf wa محسن في هذا المصلى ثم صاحب هذا الكتاب المبارك الشيخ محمد بن محمد النووي رحمه الله تعالى كل شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para jemaah Majlis Taklim Mingguan Musholah Al-Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Namo, Al-Mukarram Ustaz Heri, serta para asatiz yang lainnya yang sama-sama kita hormati, para pemerintah kita, Bapak RT serta jajarannya, serta para jemaah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santri semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabul dan permudah segala hajat kita. Dan Allah menjadikan anak keturunan kita jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah, bertatap muka kembali dalam acara dalam kegiatan pengajian rutin mingguan. Mudah-mudahan katanya tadi dibilangin malam ini baru mulai ya, mudah-mudahan malam ini bisa kita mulai dan seterusnya kita dikasih sehat panjang umur serta diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa menuntut ilmu. Insya Allah setiap malam Sabtu kita kumpul di musola ini. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan taklim kita. Kita buka kitab, kebetulan minggu kedua pas yang pertamanya jadi giliran saya. Kitabnya Nasahibul Ibad, yang ada kitabnya silakan dibuka. Kalau nggak ada kitabnya ya dengerin aja. Ya, dengerin aja. Insya Allah pahalanya dapat, insya Allah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminata asyarata.
pula makalah yang ke-18. Jadi kitab ini isinya makalah baik ada diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun perkataan para sahabat atau para ulama. Ini kita masuk makalah yang ke-18. Kalau orang kita sekarang bilangnya makalah pembahasan. Kila dikatakan, kata ulama ada yang mengatakan man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan zunuba akan dosa-dosa, raqa qalbuhu, maka lembut hatinya. Dia ada nasihat buat kita dan salah satu solusi buat permasalahan yang mungkin kita bisa jadikan sebagai jalan keluar. Kalau kita ada yang merasa hati kita kayaknya keras aja, hati kita kayaknya ya kekeh aja, ya salah satunya mungkin bisa jadi karena adanya dosa yang menumpuk di dalam tubuh kita, anggota kita tadi. Makanya kata Imam Ghazali, hati kita itu seperti cermin yang bening yang dipakai untuk ngaca. Cermin yang bening itu jendela kan cermin itu ya pakai kaca, kita kaca. Setiap dosa yang kita lakukan maka akan menempel noda di cermin atau kaca. Kata Imam Ghazali, semakin banyak dosa lagi nempel lagi, semakin banyak dosa lagi nempel lagi. Lama-lama cermin kalau kepenuhan noda maka tidak bisa dipakai untuk bercermin. Ya, cermin udah kebanyakan, udah kotor, bahasa kita sangat kotor. Maka itu tidak bisa digunakan lagi cermin itu untuk bercermin. Maka hati manusia, kata Imam Ghazali, itu seperti kaca, seperti cermin. Setiap dosa yang dilakukan maka itu noda yang menempel di dalam hati kita. Semakin banyak maka semakin keras hati kita dan tidak bisa diajak untuk berpikir. Jadi orang berpikir bukan hanya pakai otak, pakai hati. Makanya ada disebutnya suara hati. Tanya hati sanubari. Ketika kemarin lagi pengen pemilihan, pilih 1, 2, atau 3, tanya hati sanubari kita. 1, 2, atau 3. Itu kalau yang hatinya seraknya ke 1, pilih 1. Hatinya seraknya ke 2, pilih 2. Hatinya seraknya 3, pilih 3. Hati kita bisa diajak berpikir. Begitupun ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Hati kita yang masih bening bisa diajak mikir, bisa diajak kompromi. Kita dapat rezeki dari Allah, dikasih sehat sama Allah, bisa gerak badan kita dari Allah, semua fungsi badan kita karena Allah. Terus kita nggak mau sholat, tanya sama hati, pantas apakah gak kira-kira? Kira-kira kalau hati bisa diajak, masih bisa diajak mikir. Tapi ada yang hatinya sudah tertutup dengan noda, dengan dosa, sehingga dia tidak bisa berpikir hatinya. Ketika udah nggak bisa berpikir, udah bahasa kita mohon maaf, hatinya gila. Kenapa hatinya gila? Bukankah kalau seandainya kita ada orang kita berbuat baik sama dia, apa-apa kita lalu kemudian kasih ongkos dia susah kita tulungin, dia ngapa-ngapa kita belain, dia kesusahan kita paling depan jadi tameng buat dia digodain orang kita yang paling depan belain dia, lempengan kita ada masalah dia malah ngetawain kita. Apa kata kita? Lu gila. Apa kata orang? Lu gila. Tuh orang yang nolongin ente setiap hari. Tuh orang yang ngelunasin utang ente, itu orang yang kalau ente dihina dia duluan paling membelain. Lempengan dia kenapa-napa, ente malah ngetawain, bukannya balas untuk nolongin. Apa kata orang? Ente gila. Ente nggak tahu terima kasih. Ente nggak tahu diuntung. Sama halnya kayak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu yang kasih rezeki siapa? Allah. Yang kasih kita sehat siapa? Allah.
Ini kesehatan dari Allah. Kita jangankan kesehatan kita yang besar diambil, dikit aja nikmat sehat diambil, kita orang-orang ringan kita. Gak usah jauh-jauh, sariawan. Jadi kita kan dapat makan ya, dokter kalau makan. Sayur asem sama tempe angin, sama jengkol. Iya sih, jengkol lagi. Tambah sama sambal, sedap banget makan. Bernambah itu makan. Allah cabut nikmatnya dikit aja, apa? Sariawan. Bilang hari ini. Lantas saja makan hilang nafsunya. Yang ngenakin. Bang makan. Gimana ini? Apa sih bang? Ini. Nah, memang itu sariawan. Gara-gara satu titik doang sama Allah. Sakit gigi, dikasih obat doang sama Allah satu. Kuring-kuringan. Tidur kagak pulas, siapa aja yang berisik ngomel-ngomelin. Berisik banget lu. Apa ada sakit gigi? Allah cabut dikit nikmatnya baru kita berasa. Maka oleh karena itu orang yang dia itu beribadah yang harusnya diperintah oleh Allah, lalu kemudian kita apa-apanya dikasih sama Allah, maka kalau hati yang bersih dia akan bisa berpikir, oh iya pantas Allah suruh kita dan pantas kalau kita sholat. Kenapa? Karena memang Allah yang kasih sama kita semuanya. Itu namanya hati yang bersih, yang lembut, bisa diajak ngomong. Maka salah satu penyebab hati itu keras adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Ngelapinnya bagaimana guru? Caranya adalah banyak istighfar. Banyak istighfar itu berarti kita ngelapin kaca. Sekali, dua kali kita gosokin belum bening, 3 kali, 4 kali gosokin belum bening, 5 kali, 6 kali kita gosokin belum bening. Terus saja tiap hari kita rutinin, insya Allah hatinya lama-lama bening. Maka salah satu ketika hati mulai keras, maka banyak istighfar. Ketika banyak istighfar, mantarokal zunuba, tinggalkan dosa. Maka masuklah kepada nasihat ini, mantarokal zunuba raqaqalbuhu. Siapa yang pengen hatinya lembut, maka tinggalin dosa. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka lembut hati. Kalau lembut hati cirinya bagaimana? Fayuqbilun nasihata, maka dia menerima an-nasihata akan nasihat. Ciri hati lembut, dinasehatin tenang. Orang kalau hatinya udah keras, nasehatin, mana yang nasehatin lebih mudah lagi. Lu bilang-bilangin gua lagi lu. Oh, sholat, nak gua. Lu lagi bilang-bilangin gua. Lu sunat gua yang gendong. Jauh gitu. Lu kencing gua yang nyebokin lu lagi kecil. Lu lagi bilang-bilangin gua. Mulai keras hatinya. Mulai keras hati. Maka ciri hati yang lembut, fayuqbilun nasihata. Gak cuma yukbilu doang, gak cuma dia terima doang, wayah sya'ulahu, dan dia juga nurut laha bagi itu nasihat. Dia nurut tuh ya kepada nasihat itu. Jadi itu ciri hati yang lembut, selain dia menerima dan dia jalanin apa yang dinasehati. Maka kita lembutin hati kita. Kalau ada yang bilangin kita, kalau emang itu kebaikan buat kita, terimain. Sekalipun misalkan anak muda, terimain. Sekalipun misalkan ya anak kita sendiri nasihatin kita, terimain. Waman tarokal haroma, dan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, fil mat'ami pada makanannya, wa malbusi pada pakaiannya, wa ghairihima dan selainnya, kerjaannya atau apa namanya dagangnya, usahanya, dia tinggalin yang haram. Wa akalal halala, dan dia makan makanan yang halal, sofat fitratuhu, maka akan bersih pikirannya. Orang kalau banyak makan makanannya, kalau dia meninggalkan makanan yang haram,
lalu dia makan sesuatu yang halal, pakaiannya halal, makanannya halal, ya pekerjaannya halal, maka pikirannya ini bersih, jauh dari suzon. Lalu ciri pikiran bersih itu apa? Selalu merenung terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Makanya Bapak kalau hatinya udah tergerak hadir ke majelis taklim, lalu kemudian di majelis taklim kita duduk mau ngedengerin, itu insya Allah udah alamat daripada hati lembut. Kalau hati keras saja dia ke majelis aja enggak. Kenapa? Kita di majelis gua dinasihatin orang, mengalah gua apa? Ustaznya juga gua kenal sih lagi kecilnya kayak gimana. Udah begitu. Udah keras, akhirnya juga. Apalagi kita terima hadir aja. Maka kita udah satu langkah bermenang nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tanda hati kita lembut. Amin. Kalau ada yang keras, ya mudah-mudahan Allah udah lembutin. Amin. Dan orang yang kalau seandainya dia melakukan perkara segalanya halal, dia tinggalin semuanya yang haram, makanannya nggak ada yang haram, pakaian nggak haram, pikirannya itu akan bersih. Ketika pikiran bersih, dia akan memikirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda orang pikirannya bersih sama orang yang pikirannya kotor. Kalau pikirannya kotor, tidak kepikiran sekali terhadap Allah. Begitu pikiran kotor tuh. Victor, pikiran kotor. Ya, bukan pikiran kotor, bukan pikirin janda mulu, bukan. Pikiran kotor itu pikirannya kagak nyampe untuk memikirkan Allah. Itu namanya orang pikirannya kotor. Kalau pikiran bersih, nyampe pikirannya kepada Allah. Ya alhamdulillah ya sehat, ya begini ya Allah, kemarin sakit, ada enak banget, alhamdulillah ya Allah. Itu namanya orang pikirannya bersih. Kepikiran misalnya, nah tetangga kagak bisa jalan, ya apa namanya kakinya seleo, apa stroke, alhamdulillah dia gitu ya sehat juga kayak gini, dikasih enak sama Allah. Itu namanya pikiran. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit masya Allah, dikit-dikit subhanallah. Ketipu, sampai ketipu bilangnya alhamdulillah, ketipu 3 juta, uyang palanya, mumet pikirannya, main keluar terbang ke musola, gaul, ngobrol sama orang. Nah begitu lagi pikiran kita 3 juta, kita ketipu, ya Allah kayaknya orang paling sial sedunia kita rasanya. Bujuk-bujuk lagi diem di musola, temen tiba-tiba datang. Nah kita, lu apa lu? Diem aja tuh muka kusut banget. Wah ketipu, apa lu? Beli motor, gue suruh transfer duluan, gue transfer motornya kagak, duitnya kagak. Berapa lu ketipunya? 5 juta. Tadinya kita ketipu 3 juta, kita merasa orang paling sial sedunia. Alhamdulillah Allah kasih pikiran yang lain. Begitu teman sebelah ketipunya 5 juta, tadinya kita innalillah jadi alhamdulillah. Lebih ada gede. Gue cuma 3 juta, muncul 5 juta. Ternyata ada yang lebih dari kita. Ternyata ada yang lebih. Kenapa? Pikiran kita bersih, terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ini di rumah galak banget. Kayaknya kita paling merangkang ini Indonesia ini. Wah, kayak macam. Ngobrol ke toilet tinggi, habis kita. Sayang aja wadonan, kalau kagak harus smackdown juga. Bini kata kita bini kita paling galak, paling galak. Mas cerita temen di musola. Lebih parah temen ya. Temennya lebih parah. Waduh, bukan cuma galak, bininya habis badannya diporotin. Habis apa aja dikata-kata sama bini. Lah, ada yang lebih parah. Akhirnya tadinya kita ya merasa kayak Allah nggak adil sama kita karena pikiran kita bersih. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, dan begini kita banget dari depan. Itu bedanya orang hati kotor sama orang yang hati bersih. Orang pikiran kotor sama orang pikiran bersih. Ya, makanya kita mah butuh ngaji, Pak. Kenapa? Karena kita kalau ngaji itu lagi disiramin. Ini omongan guru itu kayak alkohol.
alkohol lagi disiramin. Kalau di hati kita banyak korengnya, biasanya ada perih. Ngaji, begitu ngaji kata dia, ustaznya lemes banget. Emang apa? Gue disindir-sindir mulu, katanya gitu. Gue disindir-sindir mulu ngaji, kata dia. Emang apa sih ngaji? Itu begitu nyindir gue begitu. Padahal ustaznya mah kenal ya kagak dia. Boro-boro nyindir-nyindir dia. Kenapa dia kesindir? Karena dia hatinya banyak korengnya. Penyakit sombong ada di dia, ria ada di dia, dengki ada di dia, berantem sama tetangga emang dia orangnya, berantem sama saudara emang dia orangnya juga, pelit sama bini emang dia juga orangnya, pelit sama anak dia juga orangnya. Akhirnya ketika gurunya nerangin sombong, nerangin ria, nerangin sum'ah, nerangin masalah gak boleh pelit sama bini, nerangin masalah gak boleh pelit sama anak, dia mulu kata dia. Akhirnya yang kesindir. Kenapa? Karena hatinya banyak penyakit, banyak koreng. Emang begitu orang mah kalau keseleo diurut, jangan diurut, ditowel doang sakit. Bener apa kagak? Bener. Keseleo tandanya. Tapi kalau sehat coba, jangan ditowel, dipencet-pencet juga kagak apa-apa. Ya tangan kita sehat nih, pencet-pencet kagak apa-apa. Lempangan tangan kita ada keseleo mah jangan dipencet, ketowel, menjerit kita. Karena orang belum toel kita udah minggir, takut ketowel. Nah, kenapa? Karena sakit. Pertanyaannya, kalau emang tangannya keseleo, sakit kalau diurut, kalau mau sembuh terus diurut apa didiemin aja? Terus urut. Terus urut. Emang kalau kita ngaji, emang dasar kita mengaku kita banyak dosa, hati kita kotor, sahabat ngaji kesindir sama ustaz, sahabat ngaji kesindir sama kiai, begitu pindah kali aku udah sono kali nama yang aja Habib kali ada ademan, kesindir lagi sama Habib, kok kita kali ustaz sono sama kesindir lagi sama ustaz. Lah bukannya ustaz yang ini, emang hatinya kotor. Pertanyaannya, kalau emang hatinya kotor pengen bersih terus ngaji apa berhenti ngaji? Terus ngaji. Ngaji aja terus, nasihatin kena, ntar kesindir, ntar besok nasihatin lagi kesindir, ntar lama-lama bersih, lama-lama penyakitnya hilang. Kalau penyakitnya udah hilang mah kagak ada marahnya, udah begitu kesindir juga, saya gue banget itu, dia ketawa, saya kayak gue itu, bisa aja jelasin ya, kayak gue banget itu, udah mulai bisa nerimain. Oh jadi begitu banyak sedekah. Oh jadi begitu guru banyak ini, guru banyak ini. Nah itu namanya hatinya mulai bersih. Mulai itu bersih tuh. Tangan mulai enakan tuh. Diurut, juga mulai agak sakit. Udah mulai urut kedua, urut ketiga, urut keempat, udah mulai pulih. Entar kalau udah pulih banget, pencet kayak apa juga kagak bakalan dia itu kesakitan. Entar mah apa namanya, kalau hatinya udah bersih mah jangankan disindir sama ustaznya, ditunjuk-tunjuk sama ustaznya, tuh kayak ente nih, contohnya ente nih, ente itu udah ustaznya misalnya agak goyang juga, besok aja ngaji lagi aja. Coba kalau orang hatinya lagi, nah hatinya kotor aja, jangan ditunjuk sama ustaznya, cuma kesindir aja, besok nggak ngaji lagi. Ini bedanya. Nah, maka resepnya tadi ada dua. Pertama, tinggalin dosa. Kedua, makan makanan halal. Kerjaan kita saya halal, ya. Makanya kalau yang syubhat itu remang-remang, kurang halal, gitu ya, syubhat atau apalagi haram, nauzubillah, itu jangan sampai ketelan ke badan kita, jangan. Atau pakaian kita, jangan. Ini kalau kita dapat duit remang-remang, Pak RT tiba-tiba dapat, alhamdulillah, tahu nggak tahu dari mana, ada yang dicepin aja ini mah. Pak RT kurang yakin ya, Allah Pak ya, Allah nyogok kamu bukan ini sia-sia. Bagaimana ini ya? Nah yang kayak begitu jangan dikasih bini, jangan masuk ke dalam perut. Buat apa guru kalau gitu? Beli pulsa aja. Buat apa guru? Buat berpajak. Buat apa lagi? Biar listrik. Begitu kita balikin ke negara aja. Jangan masuk ke badan kita, jangan masuk ke badan bini kita. Jangan-jangan itu yang nyebabin bini kita pada membangkang mula kita. Dibilangin susah banget. Kita baru tinggi dikit jadi matanya udah melotot mendelik.
Kita baru pengen ngomong matanya baru mendengar. Apa emang itu pakai tolak pinggang, pakai teko? Tangan begini aja. Jangan apa gini. Jangan-jangan kita ngasih makannya kali. Nah, itu dia. Ini salah satu dari nasihat. Namanya juga nasihul ibad, menasihati para hamba, ya, nasihat-nasihat dari para hamba termasuk untuk saya sendiri. Maka kalau orang udah makan halal lalu dia tinggalin yang haram, maka pikirannya itu akan bersih. Ala masnu'atillahi ta'ala, dia akan memikirkan atas ya perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, ya ada lagi yang menunjuki ala ihya'illahi ta'ala, atas menghidupkannya Allah Ta'ala al-khalqa akan makhluk ba'dal mauti, setelah kematian. Orang kalau pikirannya udah bersih, jernih, dia melihat sesuatu aja menjadi pelajaran. Dia lihat pohonan, tadinya pohonan mati, terus tiba-tiba hidup, habis hidup ditebang, dia nunggu lagi, ditebang, dia nunggu lagi, ada udah kering, tinggal bijinya doang, bijinya udah dijemur 2 minggu, begitu ditanam lagi, nunggu lagi tuh, kepikiran langsung dia, oh Allah kita menciptain orang mati, jadi hidup lagi begini kali ya. Kan kita percaya bahwa ada hari kehidupan setelah kematian, percaya nggak? Percaya. Kita sebagai muslim, yaumul ba'ts disebutnya hari pembangkitan. Gimana tuh biar nggak ada gambarannya tuh? Ya gambarannya kayak tadi, itu biji, kata kita mah biji apa itu namanya, kacang hijau. Nah kata kita mah udah mati kali, udah dikering, udah dijemur segala macam. Lempengan ditanemin, Hidup lagi. iya kan, nunggu toge. Dan nunggu lagi ya hidup lagi. Itu begitu juga Allah, kata kita mah mayat udah kering, udah tinggal tulang belulang. Nggak tahu ya pas Allah katakan hidup lagi ya semuanya, utuh lagi, balik lagi. Maka hal seperti itu akan terpikirkan oleh orang-orang yang dia suka makan makanan yang halal. Pikirannya dia akan bersih sampai ke situ. Melihat ikan indah banget, udah yang kepikirin, masya Allah, indah banget ikan ciptaan Allah. Udah kepikirannya kepada Allah semuanya. Wa ala wahdatihi ta'ala, dan atas keesaan Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan yang mampunya Allah Ta'ala, ya, wa ilmihi, dan mengetahuinya Allah Ta'ala. Kepikiran wazalika, dan hal itu bi'anta'amala bifikrihi, dengan bahwasanya ia memikirkan dengan pikirannya, wa tadabbara bi'aqlihi, dan dia memikirkan dengan akalnya, mentadabburkan dengan akalnya. Annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala khalaqahu, menciptakan dia min nutfatin, pada dari air mani, fil rahmi, di dalam rahim. Itu kita disuruh mikir, coba masya Allah, Allah ciptain kita dari tadinya air mani di dalam rahim. Wa ja'alaha alaqatan, dan Allah jadikan itu nutfah, itu air mani, alaqatan, segumpal darah. Summa mudghatan, kemudian jadi segumpal daging. Masya Allah, kita pikirin tuh, kita diciptain dari air mani yang hina, yang menjijikan. Jijik air mani. Iya. Bapak mau kalau sebelahnya ada air maninya muncrat, karena kita apa kita cici air mani muncrat, itu kita diciptakan dari itu, kita dari itu. Kita pikirin, masya Allah, Allah ciptain air mani masuk ke dalam rahim, berubah jadi segumpal darah, berubah jadi dari segumpal daging. Tsumma khalaqa minha lahman, kemudian Allah ciptakan dari itu mudghah, segumpal daging. Diciptain apa? Lahman, ada dagingnya, wa alman, dan ada tulangnya, wa uruqan, ada uratnya, wa aqsaban, dan ada saraf-sarafnya. Masya Allah. Allah ciptain lagi itu ada urat, ada tulang, ada lagi apa dagingnya. Wasyaqqalahu, dan Allah belah laha bagi itu mudghah. Allah belah itu dari daging tadi, Allah belah apa? Sam'an, matanya, pendengarannya, tiba-tiba bolong, ada kupingnya.
wa basaran dan penglihatannya matanya, wa aqlan dan anggota tubuhnya. Kita pikirin itu baik, bertransformasi. Lama-lama dari segumpal daging mulai tumbuh berbentuk anggota tubuh, mulai robek matanya, mulai ada robekannya, hidungnya bolong, kupingnya bolong, mulutnya bolong. Coba bayangin Allah kasih tutup satu nikmat aja kuping rapat, bagaimana rasanya? Aduh, repot tuh. Nauzubillah min. Atau orang matanya rapat, kagak ada matanya. Itu buktinya ada guru orang lahir begitu kagak ada matanya, ada orang lahir gak ada kupingnya, ada orang lahir gak ada mulutnya. Itu bagaimana? Ada orang lahir matanya 3, ada juga yang matanya 1, ada kadang jarinya gak ada yang kadang tangannya gak ada. Itu kenapa Allah begitu? Kagak adil banget Allah. Justru Allah ciptain yang model begitu biar kita yang sempurna bersyukur. Kita pikirin, tuh dia aja yang bapaknya sehat, mamanya sehat, anaknya bisa buta. Kita mah alhamdulillah, ya, babanya matanya -5, emaknya -8. Anaknya mah sehat walafiat matanya. Artinya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh pikirin deh kita. Summa sahala furuja, kemudian Allah mudahkan akan keluar bil janini, bagi itu janin, min batni ummihi, dari perut ibunya. Gampang aja itu janin keluar tiba-tiba. Ya, kepala bayi segede apa? Kemaluan bini kita segede apa emang? Bisa itu keluar. Bayi bobot 3 kilo keluar dari bini kita. Sekarang Mas Musa guru, coba lihat orang dulu kalau beranak. Ada yang beli naik becak beranak langsung, ada lagi kamar mandi langsung beranak brojol aja, ada yang di kamar langsung brojol aja. Gampang, kalau gampang itu bisa-bisa aja. Jadi kita suruh pikirin tuh, Masya Allah. Gampang tuh keluar janin dari perut ibunya. Wa alhamahu, dan Allah kasih ilhamku kepada itu anak yang lahir, kepada itu janin. Dikasih ilham apa? Irtiqa as-sadi, ya, menghisap payudara. Netek tuh anak dikasih ilham sama Allah. Anak kita netek kan kita ajarin, Pak. Ada orang netek diajarin? Kagak, di brojol tahu-tahu langsung bisa netek. Nggak pakai pelatihan kagak. Nggak pakai diajarin babanya panggung begini toh, jangan toh. Lantas langsung bisa aja tuh anak. Coba pikirin tuh, siapa yang ngajarin dia? Allah yang kasih gitu. Waja'alaha, dan Allah jadikan itu anak di awalil umri, pada awal umurnya, bila asnani, kagak ada giginya. Summaan bata, kemudian Allah tumbuhkan lahu bagi itu janin, bagi itu anak, al asnana, akan gigi-gigi. Giginya tadi kagak ada pas lahir, ngapa tiba-tiba langsung berapa umur setahun nongol giginya batu. 6 bulan nongol 1 yang bawah, 7 bulan nongol 2 yang bawah, kemudian setahun mulai 4 biji nongol, 2 tahun mulai komplit gigi. Tumbuh semua cakep banget. Habis tumbuh, summa aslataha, kemudian Allah gugurkan itu giginya mulai pada copot lagi, pada opong lagi. Umur 3 tahun, 4 tahun reges lagi tuh anak giginya. Begitu reges, wa azalaha, dan Allah hilangkan itu gigi, Allah copotin atu-atu, mulai pada copot. Umur 6 tahun, 7 tahun, ya disuruh pada nyengirkan. Umur 6 tahun, 7 tahun, ya udah giginya pada kagak. Indah sebagai sini, atau ketika berumur 7 tahun. Habis itu summa adaha maratan ukhra, habis pada gak ada giginya, Allah balikin lagi, ada lagi tumbuh. Pikiran sudah pikir. Jadi kita pikirin ciptaan Allah nggak usah jauh-jauh, pikir kemana-mana. Kita pikirin tentang penciptaan kita aja. Anak kita punya anak, kita pikirin tuh anak, ya Allah. Tuh anak tadinya nggak ada rambutnya nunggu, giginya nggak ada, giginya nunggu. Lalu kemudian copot giginya, habis copot bisa nunggu lagi gigi. Itu Allah punya aturan.
Wa ja'alallah ta'ala, dan Allah jadikan ahwalal abdi, keadaan seorang hamba, mutaghayyiratan, berubah-ubah, min sigharin, dari kecil, ila kibarin, ke besar. Dari kecil tuh anak sampai gede tuh anak, berubah tuh anak. Coba kita bayangin kalau ciptaannya bukan ciptaan Allah, ciptaan manusia. Robot misalkan dibikin sama orang, emang bisa kecil ke gede? Agak. Segitu-gitu aja. Secanggih apapun teknologi, nggak ada yang bisa menyamakan teknologi Allah. Robot emang bisa tumbuh giginya, kagak ada. Menjadi ompong aja, dikelepak palanya muter, diem aja. Robot. Tapi kalau manusia Allah ciptakan berubah-ubah, entar kecil lama-lama gede. Bukan cuma fisiknya yang membesar, lihat anggota tubuhnya membesar. Bukan cuma luarnya, lihat dalamnya membesar. Gimana tulang iga anak bayi bisa membesar, tulangnya besar, badannya ngikutin besar. Hatinya ngebesar, paru-parunya ngebesar, ya, jantungnya ngebesar, ngikutin semuanya. Allah punya ciptaan. Ini kalau orang pikirannya bersih, ke situ. Wa min syababin ila haramin, dan dari muda sampai ketua berubah manusia, dari muda ke tua. Wa min sihatin ila saqamin, wa min sihatin ila saqamin, dan dari sehat ke sakit. Dari sehat badan kita dibikin sakit. Maka kita yang nyebabin sakit hujan kali. Kata mama kan begitu, jangan hujan-hujanan kan sakit. Lah orang ngejek payung kalau sakit. Emang siapa yang bikin sakit? Allah. Makanya kalau anak kita main hujan-hujanan, Bu, jangan diomelin, jangan bilang sakit, bilang main hujan-hujanan biar sehat. Gitu. Karena yang bikin sakit kadang omongan emaknya. Emaknya tuh ibu omongannya tajam. Ibu-ibu omongannya tajam. Dikopul sama Allah, dia bilang, dong yang hujan-hujan ntar sakit. Begitu hujan sakit tuh anak. Yang dapat emaknya. Karena emaknya ngomongnya sakit, jadi tuh anak sakit. Yang minum air dingin terbatuk, batuk bener. Lo orang di New Zealand airnya dingin semua, gak ada yang anak. Minum kagak ada yang batuk. Soalnya di orang lagi kutub, dingin semua airnya. Cuma udah minum aja kagak sakit. Oh, jangan main hujan-hujanan, ntar sakit sama bilang. Orang mau jadi payung pada sehat-sehat aja. No, anak kecil di kampung dia main hujan-hujanan, main bola, sehat-sehat aja, nggak ada yang sakit. Berarti yang ngasih sakit siapa? Allah. Jadi sabab doang itu mah, karena hujan-hujanan penyebabnya salah satunya bisa karena hujan jadi sakit. Tapi tetap bukan hujan yang bikin sakit, yang bikin sakit mah Allah. Lu kerja lu biar kaya, emang semua orang yang kerja kaya? Agak. Ada yang kerja dari pagi ke pagi kagak kaya begitu aja. Ada yang kerjanya biasa aja, santai-santai, duitnya banyak banget. Karena nganggur duitnya banyak banget. Tiba-tiba dapat gusuran. Karena rokok keluar dapat gusuran lagi. Lah nganggur, alhamdulillah 3M sekali lagi. Berarti yang bikin kaya bukan kerjaan, yang bikin kaya Allah. Yang nyembuhin penyakit siapa? Allah. Tapi kenapa kita suruh minum obat? Emang obat yang nyembuhin kita? Kagak, obat mah kasar doang, usaha kita doang, namanya nyareat. Obat, mudah-mudahan dengan minum obat sembuh, begitu doang. Tetap yang nyembuhin mah Allah. Kalau seandainya minum obat semua sehat, rumah sakit enggak ada. Yang ada apotek doang. Tapi kan kenyataannya enggak. Orang berapa banyak minum obat enggak sehat. Orang kaya berobatnya macam-macam, ada yang sekali suntik 2 juta. Nggak cukup ke situ juga, sampai ke Singapura berobat. Begitu ke Singapura berobat puluhan juta. Begitu balik kagak nggak sembuh juga. Lembangan kita meriangin, krokin doang baik. Puyeng-puyeng dikit paling batal bodrek apa Panadol. Baik. Itu ngapa JP yang 20 juta sekali nyuntik kagak baik-baik. Tapi itu orang kampung pakai Panadol doang baik. Kenapa? Yang ngasih penyakit Allah, yang ngasih sembuh juga Allah. Kita mau usaha, maka semuanya dari Allah.
Maka kesehatan dan kesakitnya kita dari Allah, pikirin tuh. Bersyukur alhamdulillah ya Allah dikasih sehat. Waja'alal abda, dan Allah jadikan seorang hamba kulla yaumin, setiap hari yanamu, dia tidur, wastaiqazu, dan dia bangun. Kita dibikin sama Allah, dibikin ngantuk mata kita, kalau capek kita tidur. Begitu udah tidur berapa jam bangun kita. Siapa yang bangunin? Allah. Yang bikin kita tidur siapa? Allah. Bayangin Pak, kalau kita nggak bisa tidur, bagaimana? Bayangin kalau kita tidur nggak bisa melek, bagaimana itu? Masya Allah. Maka hal yang ini hanya bisa dipikirkan oleh hati-hati yang bersih dan pikiran-pikiran yang bersih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibersihkan hatinya sama Allah. Pikiran kita juga sama Allah dibersihkan. Amin ya Allah. Nanti nampaknya kita selalu husnuzon sama orang lain, ya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutin lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak, saya minta sholawat 30 kali. Dan saya diamanatin sama guru buat baca itu untuk kesentuhan guru, khususnya waktu itu sama guru saya Ki Soeharman diamanatin kalau ngajar baca 33 kali habis ngajar, ya tolong doain yang pertama buat Kiai Haji Mahfuz Makmun, beliau yang beliau sehat. Juga kita niatkan buat guru-guru kita yang lain. Ada Ki Ahmad Novel, guru saya sakit. Juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ada saudaranya, apa orang tuanya, apa mertuanya lagi kurang sehat, ya kita niatin sholawat Ibatul ini buat mereka, ya. Sholawat bareng-bareng tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa ala niyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala
أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم